Shalom, shalom semuanya. Saya percaya kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim PW, Ko Irwan dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih para pemusik, penari dan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita diberkati pada pagi menjelang siang hari ini. Amin. Salah satu bukti kita diberkati Tuhan bahwa kita bisa beribadah, kita bisa datang memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan tadi kita juga telah menyaksikan beberapa perform penampilan-penampilan baik yang dari sekolah, dari SD Mazmur 21, juga dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Sahabat Kota. Ya, ada 2 bintang tamu kita pada pagi hari ini. Guest star kita ya. Terima kasih Koko dan Cece. Ya, juara, suaranya memang mantap tadi ya, suaranya luar biasa ini. Lebih bagus lagi kalau tiap hari Minggu ya memuji memuliakan nama Tuhan. Itu luar biasa, suara yang diberikan itu adalah given, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Tidak semuanya kita bisa memuji, tidak semuanya kita bisa menyanyi dengan nada, dengan dengan musik tertentu sehingga kita bisa menyanyikan dengan begitu luar biasa. Terima kasih sekali lagi Koko dan Cece, Tuhan berkati ya. Ya, mudah-mudahan nanti selanjutnya habis ini mungkin ada kompetisi yang lebih tinggi lagi ya. Setelah tingkat gereja Mazmur mungkin ada tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Dan sampai, saya nggak tahu ada nggak ya perlombaan lagu Mandarin ini sampai ke nasional atau apa gitu ya. Belum pernah diadakan, siapa tahu kita mulai dari sini ya kan. Nah nanti bisa, kalau Koko dan kalau Bujang, kalau Dayak itu kan Bujang dan Dara atau Bujang Dare. Kalau ini Koko dan Meme ya kalau salah ya. Kalau itu kan sampai tingkat nasional tuh, sampai bahkan internasional. Tapi itu penampilan yang putra-putrinya. Nah kalau untuk nyanyi itu kan kayaknya belum ada ya, mungkin bisa dilaksanakan. Atau ada kita yang belum tahu. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih buat kita semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Nya dan Babe hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Seharusnya memang minggu kemarin tetapi ada koden katanya, ya atau evangelis atau Reverend Daniel Alexander, seorang yang memang juga sudah lama melayani Tuhan. Kalau dia kita simak kemarin waktu khotbahnya melayani Tuhan dari 70-an, wow luar biasa ya. Dari sangat usia muda sekali sampai di usia mungkin dia sekitar 60-an lebih ya kali ya. 72, wow luar biasa. Nah kesetiaan itulah yang hari ini yang kita susah dapatkan. Di usia 70-an itu masih bisa menyampaikan dan bisa keliling, masih bisa berjalan-jalan memberitakan firman Tuhan. Sesuatu yang dahsyat yang luar biasa sekali. Saya harap juga kita semuanya ada di situ di suatu kelak. Nah itu sebabnya saya sangat senang bagi kalau kita bicara tentang masa depan ya. Sesuatu yang hari ini Bapak Ibu saya lihat, hari ini saya selalu katakan, hari ini saya berjumpa. Oh 68, oh ya sorry. Pak Daniel 68 ya. Ya selisih 4 tahun gak apa-apa lah. Bisa dimaklumi datanya. Ya baik. Jadi Daniel Alexander itu lebih banyak pelayanannya di Papua setahu saya ya, dengan orang-orang Papua dan sudah banyak anak-anak didiknya itu yang sudah menjadi orang-orang yang sukses juga. Nah kita juga mau kehidupan kita ini berdampak bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya ingat kemarin itu katanya sampai Pak Koden itu doakan matikan itu timer, tapi saya nggak akan doakan itu Bapak Ibu ya. Biarkan dia berjalan. Nanti kalau kelebihan kasih tahu aja ya kan. Biasanya pemusik langsung kasih naik ke atas. Nah, hari ini tema firman Tuhan saya adalah God be glorified in your life. Nah, artinya Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita. Nah kita baca dulu dalam 2 Raja-Raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa di antara kita yang gak pernah mengalami yang namanya masalah? Bahkan ketika kita sendiri baru selesai mengalami masalah dan Tuhan menolong dengan dahsyatnya, tidak lama kemudian dapat lagi satu pergumulan permasalahan yang sangat amat berat Bapak Ibu. Nah kita di sini akan belajar dengan satu tokoh di Alkitab dalam Perjanjian Baru, seorang raja. Anaknya Pak Gideon, namanya Hizkia. Hizkia ya, kita lihat. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan di sini dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-20 ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia. Kenapa dia Bapak Ibu?
Jatuh sakit ya Bang Gideon. Anaknya Bang Gideon. Jatuh sakit. Saya nggak tahu kok jatuh. Apakah dia karena terjatuh kayak saya kemarin akhirnya ke Stelo jadi sakit kan kira-kira kayak gitu. Tapi di Alkitab bahwa dia got sick. Jadi dia sakit. Pada hari-hari itu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir apa Bapak Ibu? Aduh. Kalau sakit saja masih jauh dengan nafasnya, mungkin tidak jadi masalah. Tapi ini hampir mati. Mate. Sia. Lalu, nah ini syukurnya ini. Kalau seorang raja itu dekat dengan hamba Tuhan, dekat dengan nabi, perhatikan. Ketika Raja Hizkia jatuh sakit dan mau mati, datanglah seseorang yang bernama Yesaya bin Amos. Ini seorang nabi. Raja dan nabi itu biasanya bersama-sama. Orang yang dekat dengan hamba Tuhan selalu ada, lihat, yang datang, minimal dia datang. Kalau datang orang sakit dikunjungi rasanya gimana Bapak Ibu? Pernah sakit ya? Ya sakit ya biasa-biasa ya, nggak sama dengan Hizkia ini kan, yang sudah hampir mati. Atau juga ada yang pernah mengalami seperti itu. Ini kok David pernah mengalami ya, iya kan? Nggak ada yang bisa datang ya tuh waktu itu 2 tahun yang lalu, karena kondisi dan hampir mati juga katanya informasinya. Wih, dahsyat. Kok ada datangin dia teman dekatnya? Gak berani. Siapa yang berani datangin coba? Ya, karena kena COVID dulu kan. Bapak Ibu kita telah melewati itu semuanya. Wow, luar biasa kalau kita masih bisa hadir, bisa ada pada saat ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya. Tuh, kalau ada hamba Tuhan, ada nabi datang, pasti bawa pesan Tuhan. Dia pasti bawa pesan Tuhan. Apa pesan Tuhan kepadanya? Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tapi ini pesannya menyedihkan Bapak Ibu. Nabi udah bilang kayak begini. Ya bisa sih itu Tuhan yang kasih tahu kan. Lihat loh, kadang karena Yesaya ini adalah seorang nabi yang betul-betul menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan melalui dia. Lihat respon seorang Hizkia. Nah, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan, bahkan mungkin kita sudah dikasih tahu, umurmu gak panjang lagi. Ini kadang-kadang di negeri kita ini, perkataan yang buat orang sakit itu yang paling menyakitkan dan akan membuat dia antara hidup dan mati, atau dia mau sembuh dengan tidak. Biasanya bukan perkataan yang lain, yang lebih daripada nabi, yang biasanya punya kekuatan untuk mematikan dan menghidupkan. Bapak Ibu kalau di rumah sakit, kalau udah divonis sama dokter, itu perasaannya seperti apa ya? Kamu tidak akan lama lagi. Paling hidupmu 3 bulan, 6 bulan. Aduh. Buat hati ini galau, harusnya tadi sakitnya yang hanya mungkin karena semangatnya udah patah, maka kita katakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur, maksudnya membuat kita bersemangat. Nah, ini ada satu perkataan nabi, meskipun dekat dengan nabi, tapi perkataannya negatif bagi Hizkia. Tapi bagaimana respon seorang yang bernama Hizkia tersebut? Ayat selanjutnya, coba kita baca. Apa yang respon Hizkia? Ini kadang-kadang Bapak Ibu, cara pandang orang yang pesimis dengan yang optimis. Orang yang punya pengharapan dengan yang gak punya pengharapan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ketika ada perkataan itu dari Tuhan, ternyata Tuhan pun punya belas kasihan. Memalingkan muka ke dinding itu bagaimana ya Bapak Ibu? Dia begini kira-kira ya. Pegang tangan. Tuhan, kalau dia doa itu mungkin dengan segenap hati, mungkin hancur hatinya. Dia malingkan muka seperti ini dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa kata doanya? Kita lihat.
ah Tuhan. Perkataan yang sangat berat. Kalau dia katakan, ah Tuhan. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Hizkia menangis. Seorang raja menangis. Menangis di hadapan Tuhan. Menangis. Air matanya bercucuran. Mendengar berita, dia sakit, hampir mati, dapat info lagi dari hamba Tuhan. Seorang nabi, kamu persiapkanlah karena kamu sudah mau mati. Buatlah warisan, tulislah tuh hartamu banyak. Ya kan? Rumah nanti buat anakmu yang sekian, yang ke nomor segini. Ya kasih tahu sama istrimu udah. Kamu ntar lagi meninggal, ya mungkin kalau dia mau kawin lagi silahkan. Kalau masih ada yang mau. Bapak Ibu, mungkin kita juga pernah mengalami hal demikian. Mengalami satu pergumulan, mungkin saat ini kita bukan mengalami kematian. Pergumulan kita mungkin bukan tentang kematian, bukan sakit penyakit, tapi bisnis. Udah, perusahaanmu sudah, tempat kau kerja sudah mau bangkrut, kamu tidak akan bisa kerja lagi. Dah, tempat kamu, ya kerjamu, bisnismu tidak akan berhasil lagi. Padahal engkau sudah setia ke gereja, seperti Hizkia. Padahal engkau sudah dengan tulus hati bekerja buat pekerjaan Tuhan. Padahal engkau telah melakukan yang baik. Kok masih mengalami seperti ini? Lalu kita bisa berkata mungkin, kalau orang yang punya persepsi, cara pandang tidak seperti yang dilakukan oleh Hizkia ini, maka dia cenderung akan menyalahkan, itu apa saya ke gereja kalau begitu? Kalau saya juga masih mengalami sakit penyakit, kalau saya juga masih mengalami pergumulan permasalahan, buat apa saya datang setiap hari Minggu beribadah, ikut kegiatan ini, kegiatan itu, melakukan hal-hal yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan tulus hati, dengan setia, sampai saya dari gereja ini mulai sampai sekarang mungkin, atau sejak bertobat sudah 20 tahun, tetap setia ke gereja, tapi mengalami satu pergumulan kayak begini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah hebatnya Tuhan kita. Ayat selanjutnya Bapak Ibu. Apa dibilang, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Tadi ada firman Tuhan, sekarang datang lagi. Apa kata firman Tuhan? Lanjut. Yesaya tadi kan? Yesaya menyampaikan firman Tuhan yang kedua. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku itu. Nah, ini ada perkataan Tuhan yang kedua. Ternyata Hizkia dalam keadaan sakit itu, kali ini Tuhan memujinya, raja umatku, raja Israel pada waktu itu ya. Ini dia baru 14 tahun memerintah loh. 14 tahun dia memerintah di kerajaan Yehuda. Ya, pergumulan permasalahan yang pernah dihadapi dia sebelumnya itu adalah hal yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca di Raja-Raja pasal yang 18 dan 19. Nah, dikatakan demikian, telah kudengar doamu, kata Tuhan. Telah kudengar doa siapa? Hizkia. Yang tadi doanya seperti apa? Menghadap ke dinding. Kemudian seperti putus asa. Ah Tuhan. Ngomongnya tuh kayak gini. Ah Tuhan, percumalah saya sudah setia. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, dikatakan bahwa telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Tadi ada orang yang hanya berdoa tapi nggak nyampe neteskan air mata. Tapi ada juga yang
Ada yang meneteskan air mata tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada. Dia sharing aja dia. Kan kemarin juga kita lihat di itu. Oh, saya ini mewakili masyarakat nelayan kan gitu kan. Sampai peluk-peluk, nangis-nangis. Rupanya itu hanya pura-pura aja. Itu yang pemilu kemarin. Iya kan? Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan, apa Bapak Ibu? Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, pada waktu dia sakit, tentu dia ada di sana. Dia pergi ke rumah Tuhan di hari yang ketiga. Dikasih tahu. Nah Bapak Ibu, saya stop sampai di sini. Tentang Hizkia. Hizkia ini adalah seorang raja yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Tahu enggak peristiwa yang pernah dia alami sebelum dia sakit ini? Satu peristiwa yang maha dahsyat, yang tidak pernah terjadi lagi. Dan memang Tuhan berperang untuk Hizkia. Ada raja bernama Raja Sanherib dari Asyur atau dari Syria. Sekarang Asyur atau Syria itu daerahnya Iran, Irak di sanalah. Itu datang dengan bala tentaranya yang dahsyat, yang luar biasa, mengepung Yerusalem. Yerusalem itu tempat kota, ibu kotanya kerajaan Israel. Dan Hizkia menjadi rajanya. Kota itu dikepung dengan tentara yang dicatatkan itu 185.000 orang. Mengepung sebuah kota Yerusalem yang mungkin penduduknya enggak begitu banyak pada waktu itu. 185.000 orang kalau ngumpul di GBK, kayak kemarin ada yang ibadah Natal kan, kira-kira begitu kan. Gelora Bung Karno itu kan kapasitasnya sekitar 180.000. Nah kira-kira sebanyak itulah tentara mengepung Yerusalem. Dan Raja Asyur itu, Sanherib itu berkata, dia hina, mana ada Tuhanmu bisa nolong kau. Semua raja-raja sini saya sudah kalahkan, termasuk nanti Israel, Yerusalem ini saya akan hancur leburkan, termasuk kalian semuanya akan di bumi hanguskan, kira-kira gitu kan. Negara dalam keadaan terkepung, kota dalam keadaan terkepung, dan ada raja di situ, bagaimana coba perasaan dia. Tetapi dia bersama dengan Yesaya, ada nabi, dia berseru kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu kalau baca di ayat sebelumnya itu. Kota itu diselamatkan sama Tuhan. Dalam satu malam, doa si Hizkia ini pun dijawab sama Tuhan. Pada malam hari terjadi peperangan, malaikat Tuhan mengirim. Tuhan mengirim malaikatnya berperang dan membantai semua prajurit Assyria itu. 185.000. Itu bangkai ada di mana-mana prajurit. Gila enggak tuh sebenarnya? Itu baru dialami. Tapi setelah dia mengalami mujizat seperti itu, lah sekarang di Hizkia sendiri yang mengalami, dia harus mati. Nah itulah tadi sebabnya dia katakan, saya sudah setia, tulus melayani Tuhan. Tetapi ada masalah yang datang. Baik, kita lihat. When you pray, ketika saudara berdoa, God listen. God listen. When you pray, ketika saudara berdoa, ketika saya berdoa, ketika kita berdoa, apalagi seperti doanya Hizkia tadi, Tuhan pasti mendengar. Dalam Yeremia pasal yang ke-33 juga dikatakan demikian, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita kadang-kadang nggak pernah terpikir pada saat kita berdoa dengan tulus, dengan mencucurkan air mata, mungkin dengan pergumulan yang begitu berat bagi kita. Tadi saya katakan beda mungkin masalahnya dengan Hizkia, bukan jatuh sakit, tapi bisa jadi jatuh bangkrut.
bisa jadi jatuh dalam dosa yang ya hal-hal yang luar biasa berat dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab berkata, Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku. Kalau orang berseru itu pasti dia dengan segenap hati. When you pray, God listen. When you listen, God talks. Lanjut. Ketika kita mendengar suara yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. When you listen, God talks. Ketika engkau mendengar, Tuhan pasti berbicara. Hari ini mungkin engkau tidak bersama-sama dengan Nabi di rumahmu atau di sekitarmu atau kita saat ini, tapi hari ini ada gembala, ada hamba Tuhan. Kau berdoa dan setelah kau berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar, tapi juga kamu perlu mendengar apa yang Tuhan ingin katakan. Tuhan pasti berbicara. Tuhan pasti berbicara melalui firman Tuhan. Bisa saja ketika engkau dalam keadaan kesulitan, Alkitab atau hal-hal apapun tidak secara kebetulan, atau mungkin saja ada orang lain yang mengirimkan kepesan firman Tuhan. Disitulah Tuhan sedang berbicara. Responmu seperti apa? When God talks, ya. When you listen, katanya lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Ini ketika Tuhan berbicara. Ini directly ya. Ini saat ini mungkin tidak. Ini cerita seorang Samuel yang baru pertama kali mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, Samuel dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengarnya. Kadang-kadang Tuhan sebetulnya sudah berbicara kepada kita, kita tidak mau mendengarnya. Tuhan bisa bicara dalam banyak hal hari ini. Mungkin kau sedang menonton YouTube, salah satu khotbah mungkin langsung mengena di hatimu, tapi kamu mengeraskan hati. Padahal itu sudah sesuai dengan yang kamu butuhkan, permasalahan yang kamu hadapi. Nah, ketika when God talks, you believe. Ada banyak orang ketika Tuhan sudah berbicara, tak mau dengar. Apaan? Tuhan saat ini tidak lagi berbicara. Padahal tadi saya katakan Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal. Ya. Dalam Samuel, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarkan aku akan bising kedua telinganya. Dan ketika Tuhan berbicara, memang tadi kan saya katakan ada yang tidak enak. Tapi kalau kita taat, pasti ada lagi perkataan firman Tuhan. Kita mau percaya enggak? Ya. When God talks, you believe. Dalam Mazmur pasal 31 ayat 14. Ini terpotong sedikit ya. Tetapi aku kepadamu, aku percaya. Itu kata. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita harus percaya. Ada yang nggak mau percaya setengah hati. Antara percaya dengan enggak, ya. It's kembali kepadamu ya, Bapak Ibu. Ya, kalau engkau percaya, pasti ada mujizat Tuhan. When you believe, God works. Ketika engkau percaya dengan perkataan ini, Tuhan pasti bekerja. Ketika kita percaya dengan firman Tuhan, Tuhan pasti bekerja. Dalam Mazmur pasal 52 dikatakan, Allahku kepadamu aku percaya. Kepada Tuhan kita percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuhku beria-ria atasku. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka tadi seperti yang dialami oleh Hizkia. Dia mendapatkan mujizat yang luar biasa. Kalau Tuhan bekerja,
pasti dia akan bekerja sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dalam Roma pasal yang ke-8 ini sudah menjadi ayat firman Tuhan yang favorit bagi kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika engkau percaya, maka Tuhan bekerja. Bekerja dia apa? Menjawab kebutuhanmu. Dia akan menjawab kebutuhan kita. Dia akan menjawab kebutuhan saya. Permasalahan yang kita hadapi tidak ada yang sama persis. Dan Tuhan tidak pernah melakukan mujizat itu dengan pola dan bentuk yang sama, Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah melakukan, kalau yang saya baca di Alkitab itu, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta saja, nggak pernah dengan cara yang sama, ya kan? Ada yang pakai tanah, tempelkan di muka, di matanya, suruh bersihkan, akhirnya orang itu bisa melihat. Ada yang didoakan, melihat, bisa melihat. Begitu juga dengan membangkitkan orang mati aja beda-beda caranya, ya kan? Suatu hari ketika Tuhan Yesus lagi berjalan di sebuah kota Nain namanya, ada seorang janda, anaknya meninggal, masih muda, dan Tuhan Yesus berpapasan dengan dia, dan dia lihat janda itu, anak muda yang terbaring, yang maksudnya yang sudah meninggal itu, hanya dikatakan, hai anak muda, bangkitlah. Hanya dengan satu perkataan, anak muda itu bangkit dari kematian. Tapi di suatu hari ketika Lazarus yang sudah meninggal 4 hari, ya kan, dia harus berteriak kuat. Dan dia katakan, dia seperti dia bangkitkan juga kan, peristiwa itu nggak ada yang sama persis. Kemudian mujizat Tuhan tadi saya katakan, dia memberi makan, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang aja, ada yang 5 roti, sisanya 5 roti 2 ikan, sisanya 12 bakul. Di satu hari ada 4.000, sisanya 7, ya kan, beda-beda. Jadi tidak pernah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan hal yang sama. Peristiwa ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, ya kan? Setelah itu ada lagi nggak dilakukan dia? Nggak ada lagi, Bapak Ibu, catat di Alkitab. Ya kan? Peristiwa di Kana misalnya, kehabisan anggur yang ada air, kemudian menjadi anggur. Setelah itu nggak ada lagi peristiwa itu, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang saya maksudkan? Bahwa masalah kita ini nggak pernah yang sama persis, ya kan? Dan Tuhan menjawab pun tidak sama persis, tapi ujungnya adalah ada jawaban. Apapun permasalahanmu, waktunya mungkin nggak ada yang sama. Ada yang dijawab pada waktu itu, ada yang by proses, ada yang dimampukan, Bapak Ibu, ya kan? Diizinkan masuk rumah sakit berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Finally kamu get well, sembuh. Kadang-kadang kita nggak kebayangkan dananya dari mana, padahal nggak mampu harusnya. Uangnya dari mana, tapi kok ada yang memberikan dan akhirnya kita sembuh. Nah, itu cara-cara yang berbeda. Dibutuhkan waktu yang lama, dibutuhkan biaya yang banyak, tetapi kamu tetap sembuh. Ada juga yang as soon as possible, segera mungkin. Pada waktu itu kamu didoakan, kamu langsung mengalami kesembuhan. Itu cara yang kita dikatakan tadi tak terpikirkan. Dalam bisnismu juga sama mungkin. Kok dia cepat mengalami jawaban doanya. Kenapa saya dibiarkan sampai 2 tahun? Harus berurusan dengan pihak keamanan, pihak macam-macam, PH, aduh. Kok dia sepertinya baik-baik saja ya. Tapi Bapak Ibu pernah bayangkan enggak kenapa engkau dimampukan? Kenapa engkau masih eksis? Kenapa kita masih eksis? Cara Tuhan tadi dikatakan ketika kita berseru kepada Dia, Dia menjawab dan memberitahu kepada kita hal-hal yang tak pernah dipikirkan. Itu dahsyatnya Allah kita. Kerennya Tuhan kita. Mantapnya Tuhan kita. Tidak pernah dia jawab permasalahan saya dengan permasalahannya Herpi dengan cara yang sama, dengan waktu yang sama. Pasti beda.
Ya kan? Mungkin sama-sama dalam bisnis misalnya. Ini mengalami seperti ini, tapi kok dia lebih cepat? Jangan pernah iri. Berarti kasih karunia dia lebih cepat, lebih bagus. Katakan saja, saya juga akan mengalami kasih karunia itu. Paling tidak saya dimampukan, kan kita kira-kira gitu. Tuhan pasti bekerja. Ketika Tuhan bekerja, apa yang dia inginkan? When God works, you receive miracle. Ketika Tuhan bekerja, kita menerima mujizat. Nah, tadi saya katakan. Ya. Jangan kira mujizat itu hanya sembuh dari sakit, kanker sembuh, kemudian kita bisa itu mujizat. Lalu jangan kira bahwa mujizat itu hanya ketika engkau mengalami satu pergumulan permasalahannya, oh sangat berat, lalu itu adalah mujizat. Hari ini Bapak Ibu datang dengan suami istri ke gereja dengan kendaraan roda 4. AC-nya dingin, habis ini pulang ketemu sama anak-anak. Bukankah itu juga mujizat? Ada banyak orang yang mau ke gereja, niatnya udah bagus, duitnya nggak ada misalnya untuk beli bensin, minyak. Atau dia pakai motor, motornya mogok apa segala. Bayangkan saja lah. Kalaupun itu mogok apa segala ya pasti juga ada kasih karunia. Dan kita bisa datang lancar itu luar biasa. That's miracle. Every day we experience the miracles of God. Setiap hari kita mengalami mujizat Tuhan. Ada orang di sana nih yang kita nggak tahu, yang nggak punya pekerjaan, tapi kita bisa punya pekerjaan, penghasilan tetap. Itu juga mujizat. Ya, jadi Tuhan selalu bekerja. Nah, terakhir, apa yang Tuhan inginkan ketika mujizat kita alami itu? Yang kita alami itu, when you receive miracle, ketika kita mengalami mujizat itu, dikatakan bahwa ini ada satu peristiwa Bapak Ibu. Peristiwa yang dahsyat dan juga kita harus belajar dari kejadian ini. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke berapa nih? 18. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu makan dan minum. Mungkin belum ada yang tahu ya ceritanya apa. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Nah, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Bapak Ibu, ini satu peristiwa juga sebuah kota yang zaman dulu kan sistemnya penjajahan itu seperti itu ya. Sebuah kota yang dikepung. Sudah terjadi kelaparan, bahkan di kota itu seorang perempuan melaporkan kepada raja, dia telah memakan anaknya. Saking kelaparannya, karena kota itu dikepung oleh tentara musuh. Ternyata Tuhan itu punya rencana dan rancangan yang tak pernah terpikirkan. Diutusnya orang-orang kusta, 4 orang kusta Bapak Ibu. Hari ini juga kita mau belajar, jangan pernah merendahkan, meremehkan, menyepelekan orang yang menurut kita enggak bernilai, tapi itu bisa dipakai Tuhan. Bayangkan loh, orang kusta ini diutus Tuhan masuk ke perkemahan ini, bahkan dia bisa menjarah hasil daripada perkemahan tentara itu. Itu karena kesombongan daripada tentara itu dan juga ada jawaban doa. Ya, ada jawaban doa. Jadi ketika orang kusta itu berjalan, dia pasti bawa tongkat, bajunya sangat lusuh. Karena orang kusta itu kan dikucilkan, tidak boleh bersama-sama dengan orang normal. Karena penyakit kusta pada waktu itu, dan sampai sekarang itu sangat tidak baik ya. Nah, tapi Tuhan bisa menjawab doa orang yang sedang kelaparan, yang sedang menderita di sebuah kota itu dengan
bunyi tongkat orang-orang kusta itu. Jadi tongkatnya itu ketika dibunyikan kayak gini, itu seperti gempa bumi bunyinya. Dan itu didengar oleh musuh, dikirain musuhnya itu bahwa ada bala tentara yang akan menyerang mereka, sehingga mereka kabur, ya kan? Mereka lari pontang-panting. Dan rupanya itu hanya 4 orang kusta yang sedang mendekat mereka, mendekati perkemahan musuh yang sedang mengepung kota itu. Nah, tapi kita lihat di sini nih, bahwa setelah itu ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hasil doa itu, hasil mujizat yang kita alami itu harus diceritakan. Bapak Ibu hari ini mungkin sudah banyak lama tidak pernah kesaksian. Saya sebenarnya senang ada beberapa kesaksian yang tahun lalu bisa ada yang sakit kita publis di sini itu memuliakan nama Tuhan, bagaimana dia sakit, terus saya bilang sampai berbulan-bulan mengalami hal yang luar biasa dan ditolong Tuhan. Harus kita ceritakan. Nah, 4 orang kusta ini setelah ngambil ini dia pun akhirnya datang menceritakan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu juga di peristiwa lain yang sedang terkepung juga. Diceritakan bahwa seperti ini. Tuhan sedang berperang, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menjawab doa kita. Tapi ada yang nggak percaya, nggak apa-apa, ya kan? Nah mereka ceritakan, dan peristiwa ini selalu akan diberitakan selagi masih ada Alkitab. Nah ketika engkau menceritakan, share apa yang kamu alami, apa yang terjadi. When you share the miracles, God be glorified. Ketika kita sedang menceritakan seperti ini, Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. What is your problem? Apa permasalahanmu? Apa pergumulanmu? Dalam Tawarik dikatakan tadi bahwa ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dan finally, akhirnya dalam Filipi 2 ayat 11. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan saya percaya bahwa pada saat ini apa yang dialami Raja Hizkia, pergumulan permasalahan yang terberat yang dihadapi oleh kita juga mungkin agak-agak mirip. Tapi percayalah, when you pray, God listen. Ketika engkau berdoa, Tuhan pasti mendengar. When you listen, God talks. Ketika engkau mendengarkan, Tuhan pasti berbicara. Ada banyak cara Tuhan tadi berbicara kepada kita. When God talks, you believe. Ketika Tuhan berbicara, percaya. Firman Tuhan. Ketika you believe, when you believe God works, Dia pasti akan bekerja menjawab kebutuhanmu. Menjawab apa yang menjadi kerinduanmu. When God works, you will receive miracle. Ketika Tuhan bekerja, kamu pasti menerima mujizat Tuhan. Kesembuhan karena sakit. Bisnis mendapatkan solusi, jalan keluar. Keluarga dipulihkan. Mungkin kau yang mahasiswa sedang mengalami pergumulan dengan dosenmu. Engkau mengalami susah. Skripsimu gak selesai-selesai. Tesismu gak selesai-selesai. Karena seperti dipersulit. Ketika engkau berurusan dengan penegak hukum, kau juga mungkin dipersulit, dipermasalahkan. Just believe, berdoa, menangis seperti Hizkia tadi. Ketika engkau mendapatkan mujizat itu, jangan lupa dibagikan, jadi kesaksian.
Agar orang lain yang mengalami hal yang sama, minimal mereka akan dimotivasi, diberikan kekuatan dengan kesaksianmu tersebut. Dan ketika engkau bersaksi, percayalah, semua karena Tuhan Yesus, semua karena kasih Allah, maka Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikan dengan keterbatasan. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan yang menerjemahkan. Biarlah firman pada saat pagi hari ini menjadi rema bagi kami. Berkati setiap yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang berkati kami pada saat pagi hari ini. Kami yakin, kami sangat yakin bahwa firman Tuhan iya dan amin. Kami sangat yakin mujizat masih ada. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti kami alami. Mujizat akan terus berlaku di dalam kehidupan kami dari hari ke sehari. Sampai kami menjadi orang-orang yang dibenarkan diserupakan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada saat ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.